Pada tanggal 25 April tahun 1929, hampir 100 tahun yang lalu, New York Times mempublikasikan jawaban dari pertanyaan Rabbi Herbert S. Goldstein melalui telegram mengenai apakah Einstein mempercayai Tuhan. Dan dia menjawab, "Saya percaya dengan Tuhannya Spinoza yang menunjukkan dirinya dalam harmoni dunia, bukan Tuhan yang memperhatikan nasib dan perbuatan manusia." Dan ini membuat banyak orang bertanya, siapa Spinoza? Siapa Tuhannya? Apa maksud Einstein dengan Tuhan yang harmoni dengan dunia? Kenapa Tuhan Spinoza tidak memperhatikan nasib dan perbuatan manusia? Dan mungkin yang lebih penting, kenapa Einstein mempercayai itu? Banyak yang mengatakan bahwa Einstein adalah seorang ateis yang tidak percaya Tuhan. Banyak yang mengatakan dia itu agnostik yang tidak yakin ada atau tidaknya Tuhan. Banyak juga yang mengatakan bahwa dia itu religius sesuai dengan agama yang dia percayai. Namun, dari surat ini, kita dapat melihat bahwa dia percaya Tuhan, Tuhannya Spinoza. Tapi, apa maksudnya sebenarnya? Dan inilah yang akan kita bahas pada video kali ini. Kita akan mencoba untuk mencari tahu apa sebenarnya yang dipercayai oleh salah satu orang paling jenius yang ada di muka bumi ini, dan kenapa dia bisa mempercayai hal tersebut. Warning, Vini dibuat semata-mata untuk tujuan edukasi, didorong oleh rasa ingin tahu yang mendalam tanpa ada maksud untuk menyinggung pihak manapun. Kami menyadari bahwa topik yang dibahas mungkin sensitif bagi sebagian orang yang tidak terbiasa dengan sudut pandang ini. Jika Anda menemukan adanya kekeliruan atau ketidaktepatan dalam penyampaian, kami sangat menghargai masukan Anda. Kami dengan senang hati akan menanggapi dan memperbaiki bila diperlukan. Mohon pengertiannya untuk tidak menyebarluaskan informasi ini tanpa konteks yang tepat. Terima kasih. Selamat menonton. Albert Einstein dibesarkan oleh orang tua Yahudi sekuler di Jerman. Sejak kecil, dia sudah memiliki ketertarikan yang kuat terhadap sains dan pengetahuan, yang mungkin saja mengarahkannya pada pandangan skeptis mengenai kepercayaan. Meskipun sempat bersekolah di sekolah dasar Katolik di Munich, Einstein mulai mempertanyakan kepercayaan-kepercayaan yang diajarkan kepadanya setelah membaca buku-buku sains populer di masanya. Dia mengatakan bahwa cerita-cerita dari kepercayaan ini tidak mungkin benar. Dalam autobiografinya, dia menulis, "Bagi saya, sangat jelas bahwa surga religius kaum muda yang telah hilang merupakan upaya pertama untuk membebaskan diri dari belenggu yang hanya bersifat pribadi, dari keberadaan yang didominasi oleh keinginan, harapan, dan perasaan primitif. Kebebasannya menjadi akhir dari suatu kepolosan dan keamanan, bagaimana dia menerima dunia seperti yang telah digambarkan, bebas dari rantai kekanak-kanakan yang berdasar pada keinginan personal, emosi, dan perasaan-perasaan hewani, seperti menambah rasa nikmat dan mengurangi rasa sakit." Dan dia dengan memutus rantai ini menjatuhkan dirinya sendiri ke dalam skeptisisme dan kritisisme yang cukup liar. Dia mengatakan, "Di luar sana ada dunia yang sangat luas, yang ada secara independen dari kita manusia, dan yang berdiri di hadapan kita seperti teka-teki besar dan abadi, yang setidaknya sebagian dapat diakses oleh pemeriksaan dan pemikiran kita." Einstein dalam suratnya pada tanggal 17 Desember 1952 mengatakan bahwa Tuhan yang personal terkesan naif dan kekanak-kanakan. Tuhan yang personal yang dia katakan adalah bagaimana kebanyakan kepercayaan menggambarkan Tuhan mereka mirip seperti manusia, memiliki kehendak, emosi, dan kemampuan untuk berinteraksi dengan makhluk-makhluknya. Dia bisa marah, murka, mencintai, dan juga bisa bijaksana. Dia peduli terhadap kehidupan manusia, memahami dan merasakan apa yang mereka rasakan, menjawab doa-doa mereka, memberi hukuman dan hadiah setelah kehidupan mereka, dan memiliki hubungan pribadi dengan mereka. Einstein cukup agresif dalam pandangannya ini. Ketika rekannya, L.A.G. Brouwer, memaksa Einstein membaca buku filsuf Eric Etkin berjudul Choose Life yang membahas mengenai hubungan antara wahyu Yahudi dan dunia modern, dia pada tanggal 3 Januari 1954 memberikan tanggapan, "Kata Tuhan bagi saya tidak lebih dari sekedar ekspresi dan produk dari kelemahan manusia. Bagi saya, agama Yahudi seperti semua agama lainnya adalah inkarnasi dari takhayul yang paling kekanak-kanakan." Pernyataan ini
terdengar mengejutkan bahkan menyakitkan bagi kita yang menjunjung tinggi agama dan menghormati tulisan-tulisan suci darinya. Mendengar ini dari salah satu orang yang paling kita kagumi merupakan hal yang untuk pertama kalinya cukup sulit untuk diterima. Namun, ini mungkin karena kita belum mengerti bagaimana pandangannya sebenarnya dalam hal ini. Dan itu harusnya tidak membuat kita menutup telinga dan membiarkan diri tertutup untuk ide-ide yang ada. Mendengarkan ini justru membuat kita penasaran. Memang seberapa hebat Tuhan dari Spinoza sampai dia mengatakan bahwa yang lain itu kekanak-kanakan dan Tuhannya Spinoza bukan. Dia pernah sebelumnya mengembangkan perkataannya mengenai ini dalam majalah Keizo Jepang pada tahun 1923. Penelitian ilmiah dapat mengurangi takhayul dengan mendorong orang untuk berpikir dan memandang segala sesuatu dalam kerangka sebab dan akibat. Sudah pasti bahwa keyakinan yang mirip dengan perasaan religius terhadap rasionalitas dan keterpahaman dunia terletak di balik semua pekerjaan ilmiah pada tingkat yang lebih tinggi. Keyakinan yang terikat dengan perasaan yang mendalam terhadap suatu pikiran superior yang mengungkapkan dirinya dalam dunia pengalaman merupakan konsep saya tentang Tuhan. Dalam bahasa sehari-hari dapat digambarkan sebagai panteistik, sama dengan pandangan Spinoza. Mendengar semua ini, rasa penasaran kita sudah mencapai puncaknya. Apa yang dimaksud oleh Einstein di sini? Keyakinan yang lebih tinggi ini apa? Apa itu panteistik? Siapa sebenarnya Tuhannya Spinoza? Dan siapa sebenarnya Spinoza ini? Bertrand Russell dalam buku tebalnya History of Western Philosophy menggambarkan Spinoza sebagai the noblest and most lovable of the great philosopher, yang paling mulia dan yang paling dicintai di antara filsuf besar. Baruch de Spinoza atau Benedictus de Spinoza lahir di Amsterdam pada tanggal 24 November tahun 1677 dalam komunitas Yahudi Sephardim. Namun, pandangannya yang radikal membuatnya dicap sebagai ateis dan dikeluarkan dari komunitas kelahirannya melalui ekskomunikasi atau yang juga dikenal dengan herem, dan mereka mengatakan bahwa tidak akan ada ampun baginya. Murka dan kemarahan Tuhan akan berkobar melawan orang ini dan mendatangkan segala kutukan dan kesulitan yang tercantum dalam kitab hukum hingga Tuhan melenyapkannya dari muka bumi. Namun, pengucilannya justru membuatnya menjauhkan diri dari segala sesuatu yang bersifat keagamaan dan mengabdikan dirinya pada penyelidikan filosofis dan perenungan, dan dengan itu memberikan misi terhadap dirinya sendiri untuk mencari kebenaran sejati. Dan dia mendapatkannya nantinya dengan menyatakan being is one, the many is one. Sebuah pernyataan yang sangat radikal dan merusak banyak persepsi dan kepercayaan banyak orang pada masa itu. Dia menjelaskan semuanya, segala sesuatu, kita, semut, gajah, bunga wolfia, bunga rafflesia, atom, matahari, bintang, planet-planet merupakan bagian dari satu alam. Kita sebenarnya sudah tahu ini, kita belajar tentang hal ini. Namun, tingginya superioritas yang kita miliki membuat kita selalu ingin merasa dibedakan. Para dewa telah mengatakan dalam gemaannya terhadap anak-anak dan utusannya bahwa kita adalah makhluk spesial yang diciptakan berdasarkan rupa mereka. Mana mungkin kita ini bagian dari semuanya? Mana mungkin kita sama dengan semut, lumut, dan kabut? Mana mungkin kita sama dengan kupu-kupu, bambu, dan embun? Mana mungkin kita sama dengan kijang, pinang, dan jurang? Kita superior. Kita makhluk tercinta, kita makhluk yang dijanjikan, kita makhluk yang diberikan keistimewaan. Tapi yang tidak kita sadari, karena mungkin tidak mau kita yakini, kita tetap butuh makan, kita tetap butuh minum, kita bahkan butuh bernafas. Kita butuh hal-hal yang berasal dari luar diri kita, berasal dari alam untuk tetap hidup. Kita butuh alat-alat, kita butuh gravitasi, dan kita butuh sesama. Kita yang sangat spesial ini tidak akan bisa hidup tanpa makan selama 7 minggu, tanpa minum sampai 7 hari, dan tanpa bernafas sampai 7 menit. Ketika kita melihat semut, kita mungkin melihat bahwa dia kecil dan mungkin tidak ada gunanya di alam semesta. Namun, ketika kita zoom out sedikit, kita mulai melihat bahwa semut memangsa hama seperti ulat dan kutu daun yang menjaga kesehatan tanaman. Mereka juga membantu mendaur ulang nutrisi ke tanah dengan memecah bahan organik seperti daun mati, kayu, dan bangkai hewan yang nantinya diserap oleh tanaman. Mereka juga membantu penyebaran biji tumbuhan. Sarang mereka membantu aerasi tanah. Mereka juga merupakan makanan bagi burung, reptil, dan bahkan mamalia. Adanya semut dalam siklus nutrisi, rantai makanan, dan keseimbangan ekosistem berkontribusi pada keteraturan dan stabilitas yang lebih luas dalam lingkungan global, bahkan lingkungan alam semesta.
Dan ini terjadi dengan semua hal yang ada dalam dunia, dalam alam semesta, mulai dari makhluk hidup seperti manusia, sampai gas terbang berbentuk planet yang memutari matahari. Semuanya memiliki perannya dalam tatanan alam semesta. Semua hal saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Semuanya saling terhubung satu sama lain. Semuanya adalah satu. Spinoza mengembangkan bahwa ada 3 hal dalam alam semesta: substansi, atribut, dan modus. Biasanya kita mungkin berpikir bahwa ada banyak substansi, dasar atau esensi yang berbeda di alam semesta, seperti manusia, tanah, kayu, angin, dan yang lainnya. Kita mungkin melihat manusia adalah substansi yang berbeda dari kayu atau angin, karena memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda. Atribut adalah bagaimana kita merasakan atau memahami substansi tersebut. Sebagai contoh, kita melihat sesuatu seperti gunung dan kita mengenali bahwa gunung itu memiliki banyak bentuk, ukuran, dan mengambil ruang. Ini adalah cara kita memahami gunung melalui atribut keluasan atau extension. Ketika kita membayangkan gunung dalam pikiran kita juga mengenalinya melalui atribut pikiran atau thought, karena itu adalah cara pikiran kita memahami gunung. Dan yang ketiga, modus, yang merupakan manifestasi atau keadaan-keadaan tertentu dari substansi tersebut. Misalnya jika kita menganggap gunung sebagai substansi, maka modus dari gunung bisa berupa batu, pasir, tanah, pohon, dan sungai yang ada di dalamnya. Semua ini adalah bagian-bagian atau aspek-aspek yang berbeda dari gunung. Tetapi mereka tetap merupakan manifestasi dari substansi yang sama, yaitu gunung itu sendiri. Namun, ini semua hancur ketika kita sadar bahwa substansi haruslah didefinisikan secara benar. Kalau saja kita menganggap substansi sebagai dasar dari segala sesuatu, kalau saja substansi itu harus independen, pemikiran kita mengenai substansi itu salah. Spinoza menjelaskan, yang saya pahami dengan substansi adalah sesuatu yang ada dalam dirinya sendiri dan dipahami melalui dirinya sendiri, yaitu sesuatu yang konsepnya tidak harus dibentuk dari konsep sesuatu yang lain. Dengan definisi ini, tidak ada satupun di alam semesta yang merupakan substansi. Kalau kita melihat kayu misalnya, kita tidak bisa mengatakan itu sebuah substansi karena dia tidak independen dan masih membutuhkan banyak hal untuk menjadi kayu itu sendiri. Karena kayu itu dependen atau bergantung terhadap pohonnya, terhadap tanah, udara, air, dan sinar matahari yang didapatkan oleh pohonnya, yang berarti bergantung pada cuaca, iklim, siklus air di habitatnya, dan masih banyak lagi. Dan begitu pula dengan makhluk hidup, mau itu ayam, narwal, ataupun burung unta. Tidak ada satupun yang independen, yang membuat semua hal bukanlah substansi, melainkan ekstensi dari hal-hal yang berasal dari luar hal tersebut. Semuanya adalah modus dari suatu substansi, yang berarti substansi hanyalah satu, alam atau Tuhan, Deus sive natura. Bagi para religius, pandangan ini sangatlah kontroversial dan berbahaya. Pandangan bahwa Tuhan identik dengan alam semesta, tanpa sifat personal dan tidak terpisah dari ciptaannya, dianggap sebagai bentuk ateisme atau bahkan penghujatan. Namun, bagi para filsuf dan intelektual, salah satunya Einstein nantinya, justru memandang ini sebagai pemahaman yang lebih ilmiah dan naturalistik tentang Tuhan. Spinoza menjelaskan, kalau Tuhan maha segalanya, maha kuasa, maha tahu, maha benar, tidak mungkin secara akal manusia bahwa dia berada di luar alam semesta. Dia harus menjadi bagian dari alam semesta itu sendiri, atau mungkin alam semesta yang merupakan dirinya sendiri. Jika dia maha hadir, dia harus berada di mana-mana pada saat yang sama, menjadi bagian dari segalanya dan tidak ada satupun yang terpisah darinya. Tuhan menurutnya adalah substansi tunggal yang mengandung segalanya, membuat alam semesta dan segala apapun yang ada di dalamnya manifestasi dari Tuhan. Hukum-hukumnya bukan mengenai yang melanggar dibakar dan yang patut diberikan hadiah, tapi hukumnya adalah hukum dari alam itu sendiri, dan ini tidak bisa diganggu-gugat. Dalam Ethics, karya besarnya, dia menyusun logika deduktif yang sangat kompleks dan logis berdasarkan pada definisi, aksioma, dan proporsi yang terstruktur, dan dia mendapatkan kesimpulan bahwa satu-satunya yang masuk akal menurut sistem logis yang dia bangun ini adalah Tuhan adalah imanen segala sesuatu yang membuatnya identik dengan alam itu sendiri. Dia dengan tegas dan kontroversial mengatakan bahwa Tuhan itu tidak personal, bukanlah entitas antroformik yang memiliki sifat manusia dan peduli dengan urusan dan drama manusia, yang murka dan marah kalau sesuatu tidak sesuai dengan kemauannya. Tapi Tuhan, menurutnya, adalah penyebab tak terbatas, abadi, dan mutlak dari segala sesuatu. Segala sesuatu yang ada adalah manifestasi dari hakikat Tuhan yang tak terbatas. Inilah yang sekarang kita sebut sebagai panteisme, kepercayaan bahwa Tuhan dan alam adalah satu, Deus sive natura. Semuanya adalah satu,
dan untuk memahami diri sendiri kita perlu memahami semuanya. Begitu juga sebaliknya, untuk memahami semuanya kita perlu untuk memahami diri sendiri. Pada tahun 1929, Edwin Hubble melalui pengamatan dan pelajarannya, dia akhirnya menemukan bahwa galaksi-galaksi di alam semesta menjauh satu sama lain, yang menunjukkan bahwa galaksi sedang mengembang. Dan ini membawa kita ke nantinya salah satu penemuan paling besar dalam sejarah sains. Semuanya berasal dari titik awal yang sangat padat, Big Bang. Alam semesta berasal dari satu titik menjadi ketidakterhinggaan dalam bentuk dan mode yang sangat berbeda-beda, sangat kompleks. Bahkan di antara mereka ada yang mendapatkan kesadaran, yaitu para hewan. Dan di antara mereka ada yang memiliki kesadaran sangat kompleks sampai-sampai mereka ingin mencari tahu mengenai semuanya yang sedang terjadi ini, yaitu kita, para manusia. Einstein dalam interview yang dipublish oleh George Sylvester Firth dengan judul Glimpses of the Great pada tahun 1930 menjelaskan bahwa kita sebagai manusia tidak akan pernah mengerti sifat Tuhan atau alam itu sendiri. Ketika ditanya apakah dia adalah seorang panteis, dia menjawab, "Saya bukan seorang ateis. Saya tidak tahu apakah saya dapat mendefinisikan diri saya sebagai seorang panteis. Masalah yang dihadapi terlalu luas untuk pikiran kita yang terbatas. Tidak bisakah saya menjawab dengan sebuah perumpamaan? Pikiran manusia, tidak peduli seberapa terlatihnya, tidak dapat memahami alam semesta. Kita berada dalam posisi seorang anak kecil memasuki sebuah perpustakaan besar yang dindingnya ditutupi hingga ke langit-langit dengan buku-buku dalam berbagai bahasa. Anak itu tahu bahwa seseorang pasti telah menulis buku-buku itu. Ia tidak tahu siapa atau bagaimana. Ia tidak mengerti bahasa yang digunakan untuk menulis buku-buku itu. Dari Big Bang ke pembentukan galaksi, tata surya, bumi, atom-atom menjadi organisme dengan sel tunggal dan berubah menjadi multiseluler, vertebrata muncul diikuti oleh mamalia, dan nantinya jauh setelah semua itu, manusia muncul. Semuanya terungkap, semua memiliki sebab dan akibat. Spinoza mengatakan, di alam tidak ada sesuatu yang kebetulan. Semua hal disebabkan oleh keharusan kodrat mulia untuk ada dan menghasilkan suatu akibat dengan cara tertentu. Dan bahkan hal-hal sederhana yang terjadi kepada kita. Ketika kita merasa haus, kita mencari minum. Biji yang kita tanam menjadi tanaman. Percikan api menjadi api unggun. Keingintahuan menciptakan penemuan ilmiah. Ide termanifestasi dalam seni. Getaran di tanah menjadi gempa bumi. Awan gelap menjadi badai. Dan bagaimana sesuatu dipengaruhi oleh hal lainnya tergantung pada sifat dari masing-masing hal tersebut. Bagaimana seekor kijang dipengaruhi oleh singa berbeda dengan bagaimana kijang tersebut dipengaruhi oleh rumput segar. Dan juga berbeda dengan bagaimana kijang tersebut dipengaruhi oleh hujan deras. Spinoza mengatakan, jelas bahwa kita digerakkan dalam banyak cara oleh sebab-sebab eksternal. Dan bahwa seperti gelombang di lautan, didorong oleh angin yang berlawanan, kita terombang-ambing, tidak mengetahui hasil dan nasib kita. Einstein juga mengucapkan hal yang sama mengenai predeterminasi ini. Dia menjelaskan pada 26 Oktober 1929, segala sesuatu ditentukan oleh kekuatan yang tidak dapat kita kendalikan. Hal itu ditentukan untuk serangga dan juga bintang, manusia, sayur-sayuran, atau debu kosmik. Kita semua menari mengikuti alunan misterius yang dinyanyikan dari kejauhan oleh peniup seruling yang tak terlihat. Dan kita sebagai manusia yang sadar tidak terlalu mengerti atau tidak terlalu memiliki kemampuan yang cukup untuk mengerti. Einstein dalam interviewnya melanjutkan, anak itu melihat rencana pasti dalam susunan buku-buku, tatanan misterius yang tidak dipahaminya, tetapi hanya samar-samar diduganya. Menurut saya, itulah sikap pikiran manusia, bahkan yang paling agung dan berbudaya terhadap Tuhan. Kita melihat alam semesta yang tersusun dengan sangat mengagumkan, mematuhi hukum-hukum tertentu. Tetapi kita tidak hanya memahami hukum-hukum itu secara samar-samar. Pikiran kita yang terbatas tidak dapat memahami kekuatan misterius yang menggoyahkan konstelasi. Tapi kalau kita mencoba mengerti, kita sadar bahwa dengan pemahaman ini tidak ada satupun yang baik dan buruk dari dirinya sendiri. Sehingga mungkin buruk dengan hubungannya terhadap kijang. Namun hyena memandang hubungannya dengan singa dengan baik karena dapat memberikan mereka makanan yang baik. Kita memandang satu teman baik dan buruk tergantung bagaimana hubungan mereka dengan kita. Semuanya menjadi relatif.
Dan ini membuat kita juga memahami bahwa segala sesuatu tidak hanya didefinisikan oleh sifat-sifat yang dia miliki, tetapi juga relasinya, hubungannya. Jerapah dengan leher panjang adalah karena hubungannya dengan makanannya yang berada di pohon tinggi. Kukang yang lambat adalah karena hubungannya dengan makanannya yang sangat mudah didapat. Dan Spinoza berpendapat bahwa dengan pengetahuan ini, kita haruslah mencari kesempurnaan, sesuatu di dunia yang mempengaruhi kita secara positif dan bertahan lama. Dan semua alam menurutnya seperti ini. Semuanya mencari tahu bagaimana caranya untuk bisa tidak hanya untuk bertahan hidup, tapi untuk bertahan hidup lebih lama. Bahkan beberapa dari makhluk hidup ini mengorbankan diri mereka demi mencapai kesempurnaan bagi spesies. Dia menulis, apapun yang membantu kita untuk mencapai kesempurnaan itu, kita sebut baik, dan apapun yang menghambat kita mencapainya atau tidak membantu mencapainya, kita sebut buruk. Konsep ini adalah yang dia sebut sebagai konatus suatu organisme, di mana semua usaha atau upaya yang dilakukan organisme tersebut untuk mencapai kesempurnaan. Setiap hal sejauh ia bisa dengan kekuatannya sendiri, mencoba untuk tetap ada. Dikarenakan konatus kita memiliki keinginan untuk hal-hal yang memberikan kita kesejahteraan, makanan, tempat tinggal, hubungan, dan membuat kita memiliki keinginan untuk tidak mendapatkan yang tidak memberikan kita kesejahteraan, rasa sakit, rasa sedih, kesepian, dan yang lainnya. Dan dari sini kita sadar bahwa meskipun kita mungkin tidak bebas dalam bertindak apa yang harus dilakukan jika suatu sebab muncul, kita bisa belajar mengenai sebab apa yang mengarah ke akibat apa yang membuat pemahaman menjadi kunci dari kebebasan. Dengan pemahaman yang memadai, kita sebagai makhluk hidup yang memiliki konatus bisa memenuhi dengan kesempurnaan dengan mencari tahu apa yang sebenarnya memberikan kita kesejahteraan lebih lama. Contoh kecilnya, makanan cepat saji mungkin memberikan kita kenikmatan, namun mengetahui bahwa itu tidak sehat dan lebih baik memasak sendiri membuat kita sejahtera lebih lama. Dan lebih kompleks lagi, nantinya kita mengetahui bahwa makan makanan seperti itu juga perlu terkadang untuk keadaan tertentu, ketika dengan teman-teman atau mungkin ingin menghadiahi diri sendiri. Spinoza tidak mengatakan bahwa satu hal lebih baik daripada hal yang lain, tapi kita haruslah memiliki pemahaman yang jelas mengenai pilihan kita menggunakan akal dan pemahaman. Dia menjelaskan, cinta intelektual pikiran terhadap Tuhan adalah bagian dari cinta tak terbatas yang dimiliki Tuhan dalam mencintai dirinya sendiri. Spinoza mengatakan bahwa sebagai manusia yang memiliki konatus, memiliki tujuan utama dalam kehidupan, yaitu mencapai amor de intellectualis, atau cinta intelektual kepada Tuhan, yang berarti merujuk kepada pemahaman rasional dan cinta terhadap hukum-hukum alam atau hukum Tuhan. Ini adalah versi ekstrim dari bagaimana kita bisa mencapai pengetahuan dari hubungan dari satu hal ke hal lainnya. Dengan mencapai ini, manusia menurut Spinoza akan mencapai kesempurnaan dan mencapai kebenaran yang sejati. Dan inilah yang mungkin saja menginspirasi Einstein, memotivasinya dengan sangat tinggi sampai dia menjadi salah satu otak manusia yang mengungkapkan paling besar rahasia-rahasia alam semesta. Dengan penemuan-penemuannya, teori relativitas khusus dan umum merevolusi pemahaman kita mengenai ruang, waktu, dan pergerakan dari planet bintang menjadi dasar bagi kosmologi modern. Bayangkan saja bagaimana manusia bisa dengan akalnya memperhitungkan apa yang terjadi dan apa yang mungkin terjadi di megah dan luasnya alam semesta. Pada Desember 1952, dia mengatakan, perasaan saya religius sejauh saya dipenuhi dengan ketidakmampuan pikiran manusia untuk memahami lebih dalam harmoni alam semesta yang kita coba rumuskan sebagai hukum alam. Einstein dengan pemahamannya yang dalam mengenai banyak aspek dari hukum alam ini merasakan kedalaman dan harmoni dalam alam semesta yang melampaui pemahaman manusia. Dengan kerendahan hatinya, dia mengatakan bahwa manusia tidak akan pernah mengerti mengenai misteri-misteri alam semesta ini, dan sudah tugas kitalah sebagai manusia atau mungkin penerusnya untuk mulai memecahkan satu persatu misteri-misteri yang disembunyikan oleh alam semesta. Apa yang ada di balik semua ini? Di saat makan malam bersama Alfred Kerr, dia mengatakan, cobalah untuk menembus rahasia alam dengan cara kita yang terbatas. Maka kamu akan menemukan bahwa di balik semua rangkaian yang dapat dilihat, masih ada sesuatu yang halus,
tidak nyata dan tidak dapat dijelaskan. Penghormatan terhadap kekuatan ini yang melampaui apapun yang dapat kita pahami adalah agama saya. Sejauh itu, saya sebenarnya religius. Kita seperti anak kecil berkeliaran di perpustakaan yang sangat besar, kagum dengan segala buku, tulisan, dan susunannya, memberikan dugaan-dugaan terhadapnya, tapi kita tidak pernah tahu pasti. Kita tidak pernah tahu mengenai kebenaran, dan itulah tugas kita, secara perlahan memberikan dugaan demi dugaan untuk mencapai kebenaran yang sejati. Einstein mengatakan dengan tegas kembali, "Saya tidak dapat membayangkan Tuhan yang memberi hadiah dan menghukum objek ciptaannya yang tujuannya dibentuk berdasarkan tujuan kita. Saya tidak dapat percaya bahwa individu dapat bertahan hidup setelah kematian tubuhnya. Meskipun jiwa yang lemah menyimpan pikiran seperti itu melalui rasa takut atau keegoisan yang menggelikan. Bagi kita yang menjunjung tinggi agama, mendengar itu cukup dapat membuat telinga kita berdarah. Dan mungkin kita jelas akan mengasumsikan bahwa dia tidak bermoral, sama seperti bagaimana kita mengasumsikan mereka yang juga tidak memiliki agama. Karena beberapa dari kita mungkin berpikir, kalau dia tidak diatur dengan janji hadiah kalau berbuat baik dan janji hukuman kalau berbuat salah, berarti dia pasti tidak akan pernah menjadi orang yang baik. Dia pasti sangat bebas dan melakukan semuanya. Namun, ini justru salah besar. Dia pernah menulis, "Saya tidak percaya bahwa seseorang harus dibatasi dalam tindakan sehari-harinya karena takut akan hukuman setelah kematian, atau bahwa ia harus melakukan sesuatu hanya karena dengan cara ini ia akan diberi pahala setelah ia meninggal. Ini tidak masuk akal. Bimbingan yang tepat selama hidup seseorang seharusnya adalah bobot yang ia berikan pada etika dan jumlah pertimbangan yang ia miliki untuk orang lain." Dan dia bahkan melanjutkan dengan perkataan yang lain, "Upaya manusia yang paling penting adalah memperjuangkan moralitas dalam tindakan kita. Keseimbangan batin kita dan bahkan keberadaan kita bergantung padanya. Hanya moralitas dalam tindakan kita yang dapat memberikan keindahan dan martabat bagi kehidupan. Untuk menjadikannya kekuatan hidup dan membawanya ke kesadaran yang jernih mungkin merupakan tugas utama pendidikan. Landasan moralitas tidak boleh dibuat bergantung pada mitos atau terikat pada otoritas apapun agar keraguan tentang mitos atau tentang legitimasi otoritas tidak membahayakan landasan penilaian dan tindakan yang baik." Dan ini sangat sesuai dengan Spinoza. Ya, dia adalah salah satu pemikir yang sangat hebat secara intelektual, tapi secara etis dia superior, mengingat tulisan utamanya bernama Ethics, yang berarti etika. Seperti yang dijelaskan oleh Bertrand Russell dalam buku tebalnya The History of Western Philosophy, dia mengatakan, secara intelektual, sebagian yang lain, para filsuf telah melampauinya, tetapi secara etika, dia unggul. Bagi Spinoza, Tuhan adalah alam, yang berarti segala hal adalah satu substansi. Dan untuk bertindak secara rasional, kita haruslah melihat alam, mencari tahu yang paling sempurna. Lihatlah bagaimana orang-orang yang pernah kehilangan orang yang dicintainya sangat baik kepada orang lain. Bagaimana orang-orang yang pernah menghadapi tantangan mengerikan menjadi lebih kuat dan tenang menghadapi kehidupan. Bagaimana orang-orang yang sudah berumur lebih menerima fakta mengenai kematian. Bahkan bagaimana seseorang yang telah bepergian jauh menjadi lebih rendah hati. Semakin luas pandangan, semakin luas orientasi, seseorang bisa melihat secara luas dan dengan jangka panjang. Melihat kesempurnaan atau kekekalan adalah cara berpikir yang paling mulia. Spinoza menyebut ini sebagai sudut pandang Tuhan. Dia mengatakan, menyempurnakan intelek tidak lain adalah memahami Tuhan, sifat-sifatnya dan tindakannya yang mengikuti dari kebutuhan alamnya. Dipengaruhi oleh para Stoik dari Yunani dan Romawi kuno, dia memandang bahwa kesenangan hewani, ketakutan, dan kemarahan bukanlah sesuatu yang harus diandalkan. Tapi seperti para Stoik, kita haruslah bisa mengandalkan rasionalitas kita, dan dari situlah muncul ketenangan yang penuh sukacita, yang pada akhirnya memberikan hasil yang paling baik. Dengan memiliki sukacita dikarenakan peningkatan konatus, kita sebagai bagian alam semesta pasti merasakan ini juga dari bagaimana ini terjadi pada apapun yang terjadi di alam. Ketika para filsuf Stoik mengatakan bahwa kita memiliki sesuatu yang bisa kita kontrol dan yang tidak bisa kita kontrol, Spinoza meskipun memandang Seneca dengan tinggi, mengatakan bahwa kita tidaklah memiliki apapun yang ada di dalam kontrol kita, tapi kita bisa mengetahui sebab mana yang bisa mengakibatkan apa. Dan seperti yang dijelaskan sebelumnya, pengetahuan mengenai sebab akibat ini, itulah yang akan membebaskan manusia. Janganlah marah terhadap hal-hal yang tidak diketahui.
Marah terhadap macet karena banyaknya orang yang pergi bekerja adalah hal yang bodoh. Marah terhadap badai karena menenggelamkan kapal adalah hal yang bodoh. Marah terhadap singa karena memakan kijang adalah hal yang bodoh. Dengan mulai belajar dan mengetahui, kita bisa melihat semuanya dari perspektif yang lebih luas, membuat kita bisa merasakan semuanya dengan lebih tenang, dan mengarahkan emosi negatif terhadap satu hal akan menjadi tidak masuk akal. Jika kita memisahkan emosi afeksi dari pemikiran tentang penyebab eksternal dan menggabungkannya dengan pemikiran lain, maka cinta atau kebencian terhadap penyebab eksternal tersebut akan hancur, sebagaimana ketidakstabilan mental yang timbul dari afeksi ini. Emosi dan keinginan seringkali menyesatkan. Satu-satunya cara melihat esensi dan keteraturan di balik semuanya adalah dengan pemahaman yang mendalam mengenai dunia tempat kita berada. Mengetahui mengapa sesuatu terjadi, bagaimana satu hal muncul dari yang lain. Dengan ini, kita akan mencapai ketenangan yang mendalam. Dalam sistem Spinoza, kebajikan merupakan sinonim dari kekuasaan, yang secara spesifik berarti bertindak sesuai dengan sifat seseorang, yang berarti untuk manusia adalah bertindak secara rasional. Semakin seseorang bertindak sesuai dengan rasionalitasnya, semakin bijak dirinya. Dan untuk mencapai kebijakan ini, kita haruslah terus-menerus mengembangkan pemahaman kita dan juga rasionalitas kita. Kita belajar untuk melihat melampaui kesementaraan dan menemukan ketenangan dalam pengertian yang lebih luas, bahwa segala sesuatu di dunia ini terhubung dan diatur oleh hukum-hukum yang tak terelakkan, dan bahwa dengan memahami hukum-hukum ini, kita juga memahami diri kita sendiri dan tempat kita dalam tatanan alam semesta. Melakukan hal yang baik bukan karena ingin hadiah atau takut akan hukuman, tapi tahu karena itu adalah hal yang terbaik yang bisa kita lakukan sebagai manusia yang mencoba untuk mencari tahu misteri dari alam semesta. Semakin seseorang mencapai pemahaman mengenai dunia, semakin dia mengetahui tempatnya di dalamnya. Ia membuatnya bisa memposisikan keinginan dan tindakannya berdasarkan pada pengetahuan tersebut. Bagi Spinoza, kebahagiaan tidaklah didapatkan dari hal-hal eksternal ataupun kesenangan semu, tapi dari keadaan internal yang penuh dengan pengetahuan dan rasionalitas, yang berarti hidup yang etis menurutnya adalah ketika kita mencoba untuk mencapai keadaan ini, keadaan di mana kita mendapatkan rasa kesenangan dan kepuasan yang berasal dari pengetahuan dari rasionalitas alam semesta, yaitu dalam bahasanya the intellectual love of God, cinta intelektual Tuhan. Pandangan saya mendekati pandangan Spinoza, kekaguman akan keindahan dan kepercayaan pada kesederhanaan logis tatanan yang dapat kita pahami dengan rendah hati dan hanya secara tidak sempurna. Saya percaya bahwa kita harus puas dengan pengetahuan dan pemahaman kita yang tidak sempurna dan memperlakukan nilai-nilai dan kewajiban moral sebagai masalah manusia semata yang paling penting dari semua masalah manusia. Einstein menggema dengan sentimen Spinoza dalam refleksinya tentang kondisi manusia. Dia menyadari bahwa meskipun keterbatasan intelektual kita harus menghadapi masalah dunia yang paling mendalam, nilai-nilai dan kewajiban moral kita. Dengan kekuatan penuh dari pemikiran dan pertimbangan etis kita, tugas ini, meskipun monumental, sangatlah penting. Seperti yang dengan bijak diamati oleh Einstein, jalan menuju pemahaman seperti itu penuh dengan kesulitan. Pencarian pengetahuan dan kejelasan moral bukanlah jalan bagi mereka yang lemah hati, melainkan pencapaian langka yang membutuhkan upaya dan dedikasi yang luar biasa. Spinoza menutup karya besarnya dengan, jalan menuju hal-hal yang telah saya tunjukkan sekarang tampaknya sangat sulit, tetapi bisa ditemukan. Dan tentu saja, sesuatu yang sangat jarang ditemukan pasti sulit. Karena jika keselamatan sudah tersedia dan bisa ditemukan tanpa usaha besar, bagaimana bisa hampir semua orang mengabaikannya? Namun, keunggulan itu sesulit kelangkaannya. Pencarian untuk memahami, baik dunia dan tanggung jawab moral kita, adalah pencarian yang sangat indah karena memungkinkan kita suatu saat nanti untuk menyelesaikan misteri sejati dari keberadaan. Mungkin kita tidak akan pernah tahu, tapi seperti yang sudah dijelaskan oleh kedua pemikir ini sebelumnya, keindahan dari misteri ini sudah cukup terpenuhi dari pencarian itu sendiri. Emosi terindah yang dapat kita alami adalah mistis. Itulah kekuatan dari semua seni dan sains sejati. Orang yang tidak mengenal emosi ini, yang tidak dapat lagi bertanya-tanya dan berdiri dengan takjub, sama saja dengan orang yang sudah mati.
mengetahui bahwa apa yang tidak dapat kita pahami benar-benar ada, ia memanifestasikan dirinya sebagai kebijaksanaan tertinggi dan keindahan yang paling cemerlang, yang hanya dapat dipahami oleh kemampuan kita yang tumpul dalam bentuknya yang paling primitif. Pengetahuan ini, perasaan ini berada di pusat religiusitas sejati. Dalam pengertian ini, dan hanya dalam pengertian ini, saya termasuk dalam golongan orang yang sangat religius. Terima kasih.